Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan satu cerita yang kelihatannya sepele banget, permintaan sebuah dokumen. Tapi ternyata, dari permintaan sederhana ini kebuka sebuah masalah yang jauh lebih besar soal hak-hak penghuni di sebuah apartemen besar di Jakarta. Nah, kutipan ini langsung ke jantung masalahnya. Ini negasin kalau transparansi itu bukan sesuatu yang diberikan karena kebaikan hati pengelola, bukan. Itu adalah kewajiban yang udah diatur oleh hukum. Oke, kita mulai dari awal ya. Cerita ini lokasinya di Jakarta. Semuanya berawal dari sesuatu yang harusnya sih cuma urusan administrasi biasa aja. Coba deh bayangin, komunitas tempat tinggal kamu cuma ngadain rapat umum sekali dalam 3 tahun. Itu satu-satunya kesempatan buat ngebahas semua isu penting. Jelas dong, kamu pasti pengen tahu persis apa aja sih yang diputuskan di rapat itu, kan wajar banget. Tapi, apa yang terjadi, permintaan yang harusnya gampang ini malah jadi drama. Sebulan lebih, warga cuma dilempar ke sana kemari, dijanjiin prosedur, tapi dokumennya nggak pernah muncul. Ujung-ujungnya nihil. So, pertanyaan besarnya sekarang, emangnya warga punya hak buat minta dokumen itu? Apa jangan-jangan ini permintaan yang berlebihan? Yuk kita cek apa kata hukum soal ini. Ternyata hukumnya itu jelas banget. Ada Undang-Undang Rumah Susun yang secara spesifik menjamin hak penghuni buat dapat informasi. Belum lagi, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya, secara hukum, ini bukan permintaan aneh-aneh. Ini hak dasar mereka sebagai warga negara dan sebagai pemilik properti. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada jurang yang dalam banget antara apa yang tertulis di hukum dengan kenyataan di lapangan. Hukum bilang harus terbuka, harus akuntabel. Tapi realitanya, warga malah dibikin pusing, permintaan mereka diabaikan, dan mereka dibiarin gak tahu apa-apa. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau pengelola sampai segitunya nutup-nutupin notulen rapat, emangnya ada apa sih di dalamnya? Apa yang mereka sembunyiin? Dan ternyata, ini bukan cuma soal notulen rapat doang. Permintaan warga itu jauh lebih dalam dari itu, menyentuh isu-isu yang sangat krusial buat kehidupan mereka di sana. Lihat di daftarnya. Ini bukan cuma soal administrasi, ini menyangkut duit warga buat bayar air dan listrik, ini soal sertifikat properti mereka yang tiba-tiba bahkan sampai ke absahan pengurusnya sendiri, isu-isunya serius banget. Dan kutipan ini, ruang gelap, wah ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Tanpa ada catatan resmi yang bisa dilihat semua orang, keputusan apapun bisa diambil seenaknya aja, tanpa ada yang bisa ngecek atau ngasih koreksi. Oke, mungkin ada yang mikir, ini kan cuma masalah di satu apartemen aja. Tunggu dulu. Bukti-bukti yang ada nunjukin kalau kasus pola kayak gini tuh udah sering banget terjadi. Ceritanya mirip-mirip, dokumen susah diakses, informasi ditutup-tutupi, dan warga cuma bisa pasrah sama keputusan yang mereka bahkan nggak tahu dasarnya apa. Jadi ini bukan lagi soal 1-2 oknum manajer yang nakal. Ini masalah yang lebih besar, masalah struktural. Ini jadi pertanyaan tentang kenapa pengawasan dari negara kok kayaknya melemah ya di lingkungan rumah susun? Nah, sampailah kita ke pertanyaan paling penting di setiap investigasi. Siapa sih yang paling diuntungkan dengan semua kerahasiaan ini? Kalau kita urutkan, dampaknya itu jelas banget. Pertama, warga jadi nggak punya amunisi buat protes, nggak ada bukti. Kedua, pengelola jadi punya kuasa absolut, nggak ada yang bisa ngecek kerjaan mereka. Ketiga, soal duit, ya udah, jadi nggak jelas alirannya kemana. Dan akhirnya, ya yang berkuasa tetap berkuasa, karena nggak ada yang bisa ganggu-gugat. Karena udah mentok di level pengelola, warga akhirnya nggak punya pilihan lain. Mereka bawa masalah ini ke level yang lebih tinggi, ke pemerintah, termasuk ke DPRD. Mereka berharap ada pihak berwenang yang mau turun tangan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Ini udah bukan lagi urusan internal apartemen. Ini jadi ujian buat pemerintah. Apakah mereka akan bertindak buat melindungi hak-hak dasar warganya di rumah mereka sendiri? Ataukah ruang gelap ini akan terus dibiarkan ada? Jawabannya bakal nentuin nasib ribuan penghuni lainnya.